Sudah masuk berapa orang? Orang siapa saja? Utopun sama? Oke. Untuk kali ini Bumi akan menerangkan tentang kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Oke. Untuk kali ini Bumi mau tanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang pernah tahu informasi atau hoax? Tahu nggak informasi hoax itu apa? Tidak nyata atau tidak sesuai dengan kenyataan. Terus, apakah kalian pernah media sosial? Apakah kalian juga pernah post atau mereply ulang informasi-informasi yang ada di sosial media? Nah, kalian sebagai seorang siswa, kalian itu pernah tidak melihat informasi itu benar apa tidak itu atau apa boten? Nah, maka dari itu di sini Bumi akan menerangkan tentang kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam hal ini kemerdekaan berpendapat itu dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan berpendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang dideklarasikan oleh Universitas Hak Asasi Manusia. Nah, kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kita itu boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan unek-unek itu boleh, tetapi dengan cara yang baik. Terus untuk melakukannya itu harus dengan cara yang sopan. Nah, dalam hal ini untuk hakikat kemerdekaan berpendapat itu sendiri, pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pemikiran dari pemikiran kalian. Nah, seandainya kalian punya pemikiran, wah seandainya kita itu ada bis untuk penjemputan, ada antar jemput seumpama daerah sana nanti dijemput di sini kalau pulang dari pondok. Nah, pemikiran kalian seperti itu. Nah, kalau punya pemikiran ya kita harus kita utarakan. Kalau tidak kita utarakan itu tidak akan baik bagi kita dan juga untuk lingkungan kita. Kita bisa berpendapat apapun itu yang baik bagi kita dan kemajuan untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari kalian untuk atau manfaat kalian mengutarakan pendapat itu apa? Yang pertama yaitu dampak-dampak positif dari kalian itu mengutarakan pendapat itu apa? Yang pertama, kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sampean iku dadi peka ngertos, oh iya slogane iku rusak, kudune piye? Oh iya kudune iki kudune slogane iku kudune diresiki. Oh iya iki kudune sampah ini dibuang. Nah, kepekaan dari dampak positif dari kalian itu bisa mengutarakan
pendapat itu kan seperti itu, Mbak Bundul. Ya, boten. Seumpama kalian tidak dapat mengutarakan pendapat kan pasti bundel, ya, boten. Nah, itu. Yang kedua yaitu membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif atau cepat tanggap. Yang ketiga, merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, meningkatkan demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan berpendapat berdasarkan hukum itu memiliki tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten, berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Yang keempat, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan seseorang atau kelompok. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai hak dan kebebasan berpendapat terdapat di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dan sejumlah undang-undang yang lain, yaitu contoh pada Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, itu bahwa antara hak dan kewajiban negara terkait kemerdekaan berpendapat itu termaktub juga dalam pasal 5 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum itu berhak untuk yang pertama mengeluarkan pikiran secara bebas. Nah, kalian itu bisa mengutarakan pendapat kalian itu secara bebas. Contoh, di WhatsApp, di Instagram. Kalian pernah membuat blog? Siapa yang pernah buat blog? Blog itu semacam tulisan seperti artikel. Nah, blog itu bisa digunakan untuk mengutarakan pendapat kalian. Contoh, kalian tidak setuju dengan ujian nasional, kalian setuju dengan ujian nasional, bisa diutarakan di blog itu tadi, tapi harus ada sumbernya. Kalian memiliki sumber itu dari mana, referensinya apa, itu juga harus ada. Nah, itulah fungsinya kita bermedia sosial, fungsinya kita bebas untuk mengutarakan pendapat itu seperti itu. Tapi kebebasan itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan juga sopan, dan ada yang namanya sumbernya atau fakta-nya. Tadi apa di pasal 5 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk apa? Yang pertama, berhak untuk apa tadi? Berpendapat, mengeluarkan pikiran secara bebas. Yang kedua yaitu memperoleh perlindungan hukum. Orang yang berpendapat itu berhak untuk mendapatkan apa? Perlindungan hukumnya. Ada Undang-Undang tahun 1998 tentang hak untuk melakukan hak untuk mengutarakan berpendapat di muka umum itu seseorang yang memiliki pendapat itu memiliki kebebasan untuk apa? Yang pertama tadi untuk mengutarakan pendapat, yang kedua mendapatkan perlindungan. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Undang-Undang Nomor Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu menyatakan bahwa warga negara yang menyatakan berpendapat di muka umum itu berhak untuk apa? Mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Oke. Nah, sekarang kalau pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk apa? Terus? Ya, terus? Terus? Nah, itu ya. Sekarang kalian boleh berdiskusi tentang informasi hoax yang sering ditemukan dalam masyarakat. Terus, analisis kaitan kebebasan berpendapat dengan maraknya hoax di masyarakat, dan analisis pula peran Anda sebagai siswa dalam upaya untuk menghadapi persebaran informasi hoax dalam masyarakat. Oke. Setelah itu nanti dikumpulkan ya tugasnya ya, silakan. 4 orang. Ini juga sudah 4. Ini 4 ya. Sudah. Oke, apakah ada yang mau maju? Salah satu. Sudah? Sudah ada yang mau maju? Ayo, silakan. Kamu sudah tadi. Oke, terus apa? Kebebasan berpendapat dengan maraknya hoax dalam masyarakat itu apa? Oke, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa kebebasan dalam berpendapat di muka umum itu boleh saja kita lakukan. Bahkan kita boleh demo itu sebenarnya boleh, tapi ada hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan demo atau berpendapat di muka umum.